Halo, selamat datang kembali di channel Arti Pelajar. Sekarang aku mau tanya kepada kalian ya, pernah nggak sih kalian itu dikritik, terus rasanya kayak diserang nggak sih? Atau mungkin kalian yang ngasih kritikan, tapi malah ditanggapi dengan defensively atau defensif gitu ya. Tapi tunggu dulu. Kritikan itu sebenarnya bukan penyerangan loh ya. Jadi di video ini itu kita akan bakal bahas kenapa kritikan itu penting ya. Terus bedanya kritik sama serangan itu apa, dan bagaimana cara ngasih kritik atau menerima kritikan dengan kepala dingin. So, stay tune, jangan kemana-mana. Jadi, apa sih sebenarnya kritik itu? Jadi, kritik itu bukan cuma nyanyi salah 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 dan salah ya, bukan kayak juri di ajang bakat ya, nggak seperti itu ya. Jadi sebenarnya kritik itu adalah masukan atau pendapat yang tujuannya buat memperbaiki sesuatu ya. Jadi kritik itu adalah masukan atau pendapat yang bertujuan untuk memperbaiki sesuatu. Semisal begini, eh misalnya temenmu bilang begini, bro, presentasimu bagus, tapi coba deh pakai slide yang lebih menarik. Nah, itu adalah sebuah kritik. Bukan berarti dia membenci sama kamu ya, bukan. Tapi dia pengen kamu itu jauh lebih baik lagi dalam presentasi. Nah, tapi sayangnya banyak dari kita itu yang langsung ngerasa diserang pas dengar kritikan. Why? Kenapa? Karena kita sering salah tangkap, ya sering salah tanggap gitu ya. Kita tuh terlalu fokus dengan yang namanya emosi kita. Ya, kita itu terlalu fokus dengan emosi kita, bukan fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Seperti itu ya. Padahal sebenarnya kritik yang baik itu punya ciri-ciri loh, guys. Yang pertama itu spesifik ya. Jadi bukan cuma bilang jelek, tapi kasih tahu apa yang kurang. Ya. Terus yang kedua itu ciri kedua konstruktif ya, artinya memberikan solusi atau saran, bukan hanya nyinyiran ya, bukan hanya asal jeplak dan lain sebagainya. Yang ketiga itu berbasiskan fakta ya guys ya, bukan opini subjektif atau asumsi doang gitu. Nah, jadi kalau ada yang bilang kamu jelek banget, nah itu bukan kritik ya, itu bukan kritik, itu cuma nyinyiran aja sih ya. Jadi bisa ngebedain ya, dan tolong dibedakan. Oke. Nah, sekarang mari kita bedah. Apa bedanya kritikan sama penyerangan gitu ya. Jadi kritikan itu tujuannya membangun ya guys ya. Ingat ya, kritikan itu tujuan membangun. Orang yang memberikan kritik kepada kita biasanya itu pengen kita terlihat lebih improve dan lebih berkembang lagi. Contohnya, kamu punya bos nih, terus bosmu bilang laporan ini bagus, tapi coba tambahin data biar lebih kuat. Nah, itu kritikan yang membangun, kritikan yang konstruktif ya guys ya. Tapi kalau penyerangan beda lagi. Penyerangan itu kayak gini, itu penyerangan itu biasanya lebih personal, penuh emosi dan nggak kasih solusi. Misal, laporanmu ini sampah, kamu nggak becus kerja. Nah, ini udah masuk ke penyerangan, bukan kritikan. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini udah beda banget antara kritikan dengan penyerangan. Jadi kalau kamu menerima masukan, coba tanya ke diri sendiri dulu ya. Apa ini buat aku jadi lebih baik atau gimana? Apa ada saran yang bisa aku pakai atau gimana juga? Nah, kalau iya itu kritik. Kalau cuma bikin orang down, terus orang emosi, terus nggak ada solusi, nah itu lebih baik skip aja dan jangan dimasukin ke hati ya guys ya. Oke, sekarang gimana kalau kita yang ngasih kritik atau kita yang ngasih kritikan gitu ya. Jadi gimana caranya biar enggak disangka nyerang gitu loh. Nah, berikut ini ada simple tips ya. Tips-tips simple ya. Yang pertama, pilih waktu yang tepat guys ya. Jangan kritik orang itu pas dia lagi stres atau dia lagi di depan umum. Jangan ya, ntar malah jadi awkward gitu ya. Ya jangan ya. Terus kedua itu gunain sandwich method atau mulai dengan pujian, terus kasih kritikan, tutup dengan semangat. Nah, ya contohnya
desainmu keren banget, tapi fontnya agak susah dibaca. Nah, coba ganti fontnya, pasti makin keren atau makin kece gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, fokus ke masalahnya, bukan ke orangnya. Ya, jangan pernah bilang kamu payah ya, tapi diganti dengan hasil ini kurang rapi. Coba deh diperbaiki lagi di bagian ini. Nah, mudah bukan? Simple ya, simple. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tanya ya. Kita harus bertanya, tapi jangan nyinyir gitu ya. Misal, menurutmu kalau kita tambahkan elemen ini, apakah jauh lebih baik atau enggak ya? Nah, mudah bukan? Nah, itu yang keempat. Dengan cara ini, kritikanmu bakal diterima dengan hati yang terbuka dan bukan malah bikin orang defensif atau bikin orang bad mood ya. Nah, diingat ya, ada 4 tips simple. Oke, sekarang bagaimana cara menerima kritikan dengan baik ya? Terus apa yang harus kita lakukan? Gitu. Pertama, tarik nafas dalam-dalam ya. Jangan langsung ngamuk atau ngerasa diserang gitu ya. Kita harus tetap dengan kepala dingin. Coba dengerin dulu apa yang mau dikatakan atau apa yang dikatakan ya. Kalau perlu tanya balik biar jelas. Misalnya ya, ini misal. Kalau perlu tanya balik biar jelas. Misalnya maksudnya di bagian mana yang perlu diperbaiki. Gitu. Kedua, pisahkan antara kritik dan dari emosi. Ya. Kedua adalah pisahkan antara kritik dengan emosi. Ingat, kritikan itu bukan soal kamu sebagai orang. Ya, kritikan itu bukan soal kamu sebagai orangnya. Ingat, tapi soal hasil kerja atau tindakanmu guys ya. Ini soal hasil kerja atau tindakanmu ya, diingat ya. Ketika kalau kritikannya benar, akui dan improve ya. Kalau nggak relevan ya sudah, nggak usah dimasukin ke hati gitu ya, biarkan, skip aja. Dan paling penting, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang yang ngasih kritikan yang membangun atau kritikan yang konstruktif ya guys ya. Biasanya peduli itu. Biasanya orang-orang yang peduli sama kita ya. Jadi hargai usaha mereka. Nah, jadi guys, kritikan itu sebenarnya bukan musuh ya, tapi teman yang bantu kita jadi lebih baik. Asal disampaikan dengan cara yang tepat dan diterima dengan hati terbuka, bukan emosi sembarangan ya kan. Kritik itu bisa bikin kita jadi level up atau buat kita jauh lebih baik, jauh lebih improve. Ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang yuk kita biasain ngasih dan menerima kritikan dengan bijak dan baik ya. Nggak langsung emosi dan nggak langsung bad mood atau down atau gimana-gimana ya, itu sangat negatif banget. Nah, kalau kalian punya pengalaman soal mengkritik atau kalian pernah dikritik, boleh share di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Dan tentu saja jangan lupa tekan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.